Putri Xiao Changfeng dan Murong Yunyan, Panglima Besar Kerajaan Dachang 15 tahun lalu, ia malang dijual orang. Ia keliling Dachang cari putrinya. Akhirnya ia tiba di kota terakhir wilayah Dachang, Jichun. Kabarnya rombongan ini milik Jenderal Biaozhi, Jenderal Murong. Kenapa dia datang ke daerah kecil kita? Enggak tahu. Prajurit Hangkong menghadap Jenderal Biaozhi dan Jenderal Tiger Wing. Jenderal Han, bangun. Kita sudah lama kenal. Kamu anak buah Changfeng, nggak perlu formal. Kami ke Dongyuan, urusan keluarga saya, jangan dihubungkan. Prajurit Han siap laksanakan. Nyonya, masakan kami sudah jadi belum? Sebentar, sudah datang. Tuan, ini masakanmu. Nyonyanya, dagang laris. Kenapa nggak ambil pelayan? Jangan bicara gitu. Sekarang usaha lagi sepi. Saya aja hampir nggak bisa bayar gaji. Ada apa? Pak. Ini minuman apa ya? Kok nggak lihat ada lalat di minumannya? Maaf banget. Saya ganti minuman ya. Ganti minuman cukup. Lala! Jatuh ke minuman kalau nggak lihat. Hampir minum. Gini aja. Teman-teman, makan hari ini saya traktir semuanya. Apa maksudmu? Apa aku kurang duit buat makan ini? Hari ini kamu ganti rugi? Atau tutup toko? Toko kayak gini nggak usah dipertahankan. Hancurkan saja. Oh, memang ini kesalahan kami. Berapa harganya? Mudah. Kita juga bukan orang yang suka cari masalah. Kalau bos mau rugi, jumlahnya 100 steel perak. 100. Heo, kalian ini benar-benar minta mahal. Ganti rugi. Aku renovasi toko kalian. Renovasi. Kalian cari masalah. Hahaha, Nona cantik, kamu nggak mau bayar ya? Temani kami main seharian, nggak akan ada masalah. Mau cari mati? Ya. Kamu ganggu bisnisku. Merusak barang di tokoku. Ganti rugi. Berapa duit? 100 liang. Nggak boleh kurang sepeser pun. Mau merampok malah rugi 100 liang. Siapa sih yang rampok siapa? Silakan jalan, tamu. Datang lagi ya lain kali. 100 liang. Orangnya malah baik banget. Bawa pulang buat Hatingkong. Kak Jingfen, nggak nyangka gara-gara kebetulan kali ini kamu selamatin Bupati Guan Yuanzhou. Bupati itu nggak punya anak. 3 hari lagi dia ke Dongyuan. Angkat aku jadi anak angkat. Nanti keluarga aku bakal dihormati di Dongyuan. Bahkan di kalangan pejabat. Keluarga Chung kalian juga bakal jadi keluarga terpandang bareng aku di Guangzhou. Kamu, Kak Jingfen, kapan sih kamu mau ngusir wanita di rumahmu itu? Mereka udah gak sabar mau ke rumah kamu. Silakan, mau makan apa? Nyonyanya. Ada menu spesial di sini. Pesan semua. Baik, tunggu sebentar ya. Nyonya, aku punya firasat. Kali ini kita ke Dongyuan. Pasti bisa menemukan Xiaoyu. Makanan sudah lengkap. Oh ya, ini ciri khas dari penginapan kami. Tionghoa Lu yang aku buat sendiri. Berikan kedua. Kalau tidak, keberatan. Coba saja. Terima kasih, Nona. Ada apa ya? Silakan. Boleh tahu
Usia Nona berapa? Aku 21 tahun. Kalau Claire masih ada, pasti secantik dan anggun seperti kamu kan? Ini. Jangan sembunyi. Keluarlah. Kalian siapa? Orang yang mau mengambil nyawa kalian? Bikin camilan favorit untuk Kakang Kim-pop. Ini. Kamu siapa? Berani urus urusan Sheyue. Mau cari mati. Nggak peduli bulan hitam atau putih. Pedangku. Aduh, gunung hijau. Sungai mengalir. Alang itu flash Sheyue. Kamu mati. Kalau lalu lari, itu bukan pahlawan. Makasih sudah bantu kami, Nona. Namamu, Nona. Kami balas. Nama Ningwanyo. Mau balas budi ya? Gak usah. Lihat ketidakadilan. Bantuan kecil. Kalau aku tangkap gerombolan pencuri itu, pasti ku buat mereka kapok. Ilmu bela diri Nona hebat sekali. Boleh tahu berguru pada siapa? Guru saya itu, dia cuma orang desa biasa. Kok kalian juga gak kenal? Kalau aku bilang namanya Ning Shang. Ning Kang. Nona, rumahmu di mana? Malam sudah larut begini. Pulang sendirian gak aman. Gimana kalau aku antar? Boleh, ya. Aku pulang. Kak Kim-pong, aku masak makanan favoritmu. Lama banget. Kamu tadi ngapain aja? Aku nggak ngapa-ngapain. Aku... Sudah cukup! Kalau orang tua bicara, kamu dengarkan saja. Jangan melawan. Kakak Kim-pong, ini kue favoritmu. Baiklah. Aku tahu. Masuk dulu. Aku masih ada yang mau dibicarakan sama ibu. Ingat, pesta besok ya. Ya, tenang saja. Aku pasti datang tepat waktu. Kamu harus benar-benar pegang si Jinxue itu. Kamu sekarang sudah jadi anak angkat Pak Jizo. Beliau tak punya anak. Kamu anaknya. Dukungan Jinxue. Masa depanmu pasti cerah. Tentang perempuan itu. Harus cari cara. Urus baik. Aku sudah cari nyonya tua. Dari Taman Iwa. Nanti dia nggak bakal bisa bebas lagi. Hahaha. Shifu, Yor, sudah menemukan orang yang bisa dia percayakan hidupnya. Kak Kim-pong, kamu pernah bilang, kamu akan menikahiku. Aku juga akan selalu di sisimu. Sama-sama pergi melihat pemandangan di puncak gunung itu. Bu, sudah diantar. Sudah sampai. Cengor, kamu naksir gadis itu ya? Aku... Alasannya jelek banget, nggak aman. Gadis itu jago bela diri. Yang tidak aman justru orang berniat buruk. Bu Guru. Aku memang berusaha banget. Entah kenapa, gadis itu selalu bikin aku merasa sangat akrab. Jurus pedangnya dan pedang di penginapan itu. Jenderal Besang, Jenderal Wu, kami dapat kabar terbaru soal Nona. Kami tangkap penculik Nona besar 15 tahun lalu. Menurut pengakuan mereka, di pinggiran kota Yishan mereka bertemu ahli misterius, dan ahli itu menyelamatkan Nona. Bagaimana? Berdasarkan penyelidikan data orang lewat jalan utama saat itu, kami hampir bisa pastikan orang yang menyelamatkan Nona adalah Pangeran Ning Chuzhen. Apa? Kok bisa dia? Karena Changfeng, Pangeran Qi, jadi rakyat biasa. Kalau dia berniat jahat pada Yuan, mungkin
Yuer sudah Ditemukan Pangeran Qing muncul di Dongyuan County. Sisanya diselidiki. Masih penyelidikan. selidiki. Cepat cari tahu. Kalau ada kabar, segera laporkan ke saya. Baik. Anakku, kamu di mana? Jejak gadis itu di penginapan. Itu Raja Qi. Maksud Jun datang hari ini. Tuan Chun adalah orang terkaya di Kabupaten Dongyuan dan Provinsi Guangwen. Ya, nggak nyangka keluarga Wu yang kecil ini juga bisa seperti sekarang. Wu Qingfeng beruntung banget. Tuan Jie-Zhou datang ambil Wu Qingfeng karena dia diselamatkan. Jadi, anak angkat. Pantas bisa dekat sama putri keluarga Chun. Tuan Chun dari Kabupaten Dongyuan datang. Hahaha, Tuan Chun, Putri Chun, selamat datang. Nyonya Zhou, Anda terlalu sopan. Qingfeng, pemuda yang saya kagumi. Ditambah, Tuan Jie-Zhou juga akan datang. Mana bisa saya nggak hadir kan? Pas banget acaranya belum mulai. Saya ada beberapa teman lama di sana. Kalian ngobrol dulu. Saya mau menyapa. Putri Chun dan Tuan Chun, silakan santai. Beneran Tuan Chun dan putrinya. Tapi bukannya saya ingat, Wu Qingfeng sudah punya pasangan. Pasangan biasa menolak putri Tuan Chun. Keluarga Wu memang sudah miskin. Bahkan dulu hampir tak punya makanan. Kemudian bertemu pemilik penginapan kecil yang menopang hidup ibu dan anak. Sekarang keluarga Wu sudah sukses. Mereka langsung menyingkirkan mereka. Qingfeng. Kamu cari tempat duduk dulu ya. Oke. Kali ini kita harus benar-benar dekati Qingfeng. Kunci keluarga Chun jadi terpandang. Ayah, aku mengerti. Ibu guru, di sini tempatnya diundang Wan Yu, Yu Jingtai. Baik, ayo masuk. Cantik banget. Dan aku merasa dia mirip ibu guru waktu muda. Dia, aku juga merasa sangat akrab. Para tamu terhormat dan semua warga. Sebelum Bapak Jisoo datang, anakku Qingfeng ada kabar bahagia untuk diumumkan. Ini memang berita bahagia. Ini soal kehidupan besar aku. Saat aku sedang di titik terendah. Dialah yang selalu menemani aku. Menemani aku lewati waktu sulit itu. Karena dia selalu ada, aku jadi bisa menghadapi segala kesulitan dengan tenang. Kedepannya, apapun yang terjadi, aku mau hadapi semuanya bersama dia. Aku sudah memutuskan akan adakan pesta pertunangan dalam 3 hari. Pertunangan dengannya, cinta indah. Kak Qingfeng, dia adalah pasangan hidupku. Nona keluarga Chun, Chen Jingchai. Kok bisa begini? Menurutku, Kak Qingfeng juga pilihan seumur hidupku. Dapat perhatian, cinta, kebahagiaan terbesar hidupku. Kebahagiaan terbesar hidup. Tidak! Oh, Qingfeng, kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Saya yang beri makan keluargamu, tinggal, dan pakaianku. Semua pengeluaranmu itu hasil kerja keras. Kamu pernah bilang, kamu akan menikahi aku. Ning Wanyu, dengarkan aku. Siapa kamu? Siapa Jinjai? Kamu cuma pemilik penginapan kecil yang sepi. Mana mungkin cocok untuk anakku? Cuma Jinjai yang berdarah bangsawan dan terhormat. Kamu paling cocok sama anakku. Iya. Coba lihat dulu siapa dirimu. Oh, Qingfeng, kamu juga mikir gitu. Itu kan udah jelas. Hai, aku ingat. Mulai sekarang, kita putus semua hubungan. Kuharap kamu gak bakal nyesel. Berani-beraninya berbuat sejahat ini.
Cantik banget, Nona. Ikut aku. Yuk. Mau ngapain? Aku mau kasih tahu kakak Xingfengmu udah jual kamu ke aku seharga 180 tel perak. Sekarang kamu milikku. Ikut aku balik ke Yihuayuan. Aku gak mau ikut kamu. Dasar bajingan. Kamu kira di dunia ini gak ada hukum? Hukum di Tongyuan, keluarga Chun adalah hukum. Kamu harus ikut hari ini. Kamu gak bisa nolak. Bukan kamu yang tentukan. Nona kecil, saran aku, mending kamu nurut aja ikut aku. Aku yakin dengan wajah cantikmu, pasti bosku akan bikin kamu jadi bintang utama. 吴清风 benar nggak ada otak. PSD, urusan keluarga Chun. Berani juga kamu ikut campur. Dasar biadab. Siap punya. Kamu pikir mereka saja cukup ngalahin aku? Tak nyangka kamu juga bisa bela diri. Tapi sendirian, berapa banyak yang bisa kamu lawan? Sementara aku sebentar lagi jadi anak angkat bupati. Siapa di seluruh Tongyuan yang berani melawan aku? Siapa berani sentuh? Dia hari ini akan kulipas seluruh Tongyuan. Siapapun berani sentuh dia, aku hancurkan Kabupaten Tongyuan. Kamu siapa? Berani lawan keluarga Chun? Kamu sudah bosan hidup? Tak peduli siapa kamu. Di Tongyuan lawan keluarga Chun kami tidak akan berakhir baik. Bupati, bertemu ayahku. Harus bersikap ramah dan tersenyum. Nanti, hari ini, siapapun di antara kalian berani menyentuh dia, akan kubunuh kalian. Haruskah aku kagum dengan keberanian? Kamu tidak tahu diri? Di Kabupaten Tongyuan ini, tidak ada yang berani bicara sesumbar di depan Chunjiang. Keluarga Chun mau dihukum mati seluruhnya, ya? Tahu nggak siapa yang kamu hina? Orang di sampingku ini adalah Jenderal Panglima Kavaleri Kerajaan Dachang. Jenderal Hu Jin. Kematian keluarga Chun tidak ada artinya. Kalian semua cepat hormat pada Jenderal. Tunggu dulu, semuanya. Kalian berdua mengaku sebagai Jenderal Besar Kavali? Ada tanda pengenal. Pura-pura jadi Jenderal Besar Kavali tanpa tanda hukuman mati keluarga. Betul. Aku belum dengar Jenderal Besar Kavali Dinasti Dachang datang ke sini. Kalau kalian berdua nggak bisa kasih tanda pengenal, jangan coba-coba bohong pakai jabatan itu. Guru, kayaknya tanda pengenal kita ketinggalan di lutut. Berani banget kalian tanpa tanda pengenal. Masih berani ngaku sebagai Jenderal Besar Kavali. Enggau! Terima kasih, tapi aku nggak mau Lin cepat pergi. Nona, nggak apa-apa. Ada aku di sini. Hari ini nggak ada yang bisa menyentuhmu. Nona, ini lencana milikmu. Makasih. Apa? Mungkin kamu... Itu milikku? Ini bukan punya aku. Orang lain yang kasih. Buatku penting. Jadi ini bukan punyamu. Siapa kasih kamu? Siapa kasih ke kamu? Pak Kepala Daerah datang. Kami hormat Pak Kepala Daerah. Semua nggak usah formal. Kalian bertiga lihat aku, kenapa nggak berlutut? Berani sekali. Kau cuma pejabat kecil. Berani suruh aku berlutut? Tahu siapa di depanmu? Ini Panglima Besar Kerajaan Dachang. Jabatan tertinggi. Ayah angkat, aku sudah selidiki. Memang dua orang ini menyamar jadi panglima. Tidak punya token bohong. Ayah angkat segera tangkap dan hukum mereka. Tidak punya tanda. Kalian nekat sekali. Berani menipu terang-terangan di depan saya. Papa! Pejabat! 3 orang ini kacaukan pesta Tuan Muda. Pura-pura jadi panglima. Cari masalah. Tenang, Tuan Chen.
Hari ini, saya akan tangkap mereka, masukkan ke kantor daerah. Biar masyarakat tahu aturan. Ayah Angga, gak usah repot. Biar aku yang urus. Baik, urusan ini serahkan ke kamu, Fong. Buat prestasi, biar ayah bantu kamu dapat jabatan nanti. Makasih, ayah. Pada nggak kenal ampun, mending kalian menyerah aja. Mungkin aku masih bisa minta keringanan hukuman ke Tuan Jizo buat kalian. Hukuman ringan. Keeping Yuan Guan Yuan. Kamu benar-benar nggak tahu siapa dia. Jabatanmu mentok. Situ. Mau mati. Masih aja ngeyel. Serang. Kamu! Berani-beraninya! Tuh! Bantuin kamu! Pelanggaran berat! Jamin, mau memberontak? Memberontak? Saya nggak pernah kepikiran seperti itu. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Tuan Jizo. Anda sebagai pemimpin daerah, ada ketidakadilan? Akan turun tangan? Saya, sebagai pejabat daerah ini, kalau ada ketidakadilan, saya akan bertindak. Baik. Tuan Jizo, yang terhormat Ning Wang Yu, tuduhan perdagangan wanita dan penipuan Wu Qing. Ayah Angga, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia dendam karena aku batalin pertunangan. Makanya mau balas dendam dengan sengaja menjelekkan nama baikku. Benar. Benar, aku tidak berani bohong pada ayah. Angkat. Tuan, Anda tahu watak anak saya kan? Masa iya dia mau bohong sama Anda? Penipu dan memfitnah anak angkatku. Kesalahannya apa? Tuan, benar-benar mau bersikap tidak adil begini? Mau terus membela dia? Kurang ajar. Saya tidak perlu kamu ajari. Ajari. Hina. Menangkapmu. Masuk penjara. Penyelidikan terbuka 7 hari lagi. Biar semua warga Kuju tahu. Nama baikmu sebagai pejabat. Tuan Jo berani memukulku. Hina! Pukul Jizo! Techen, Hadiri, pejabat tingkat 5 menghina pejabat tingkat 1, apa hukumannya? Hukum. Dacang. Tidak hormat atasan. Pejabat 5 jadi rakyat biasa. Pengikut dipenggal. Laksanakan. Kamu berani membunuh pengikutku di depanku. Lalu menipu dan mengaku sebagai pejabat kerajaan. Aku Keeping Yuan tak damai dengan kalian. Kamu berencana tukar Shenhua. Habisi mereka bertiga. Benar-benar cari mati. Jenderal Jenwu sedang menuju ke sini. Bentar lagi sampai. Jenderal Jenwu Han Hong, Komandan 6 Provinsi, dahulu pemimpin 1000 pasukan Xian. Dia? Hian pihak. Kau tahu. Benar, Jenderal Han Kong dulu ikut Jenderal Xiao berperang. Sekarang malah menjaga satu wilayah. Dia atasan langsung. Begitu dia datang, kalian pasti mati. Begitu ya? Lihat saja. Kalian berdua, niat baik kalian benar-benar aku hargai. Tidak perlu berbuat sejauh ini demi aku. Sudah, aku bilang, aku tak ada yang bisa menyakitimu di dunia ini. Jenderal Jenwu datang. Ku dengar ada yang mengaku sebagai Jenderal Kiaoki di sini. Siapa yang berani melakukan itu? Bawahan alam Jenderal Kiaoki. Li Pingwan, ada yang menyamar jadi Tuan Panglima di sini. Siapa berani? Oh, gerombolan ini bicara seenaknya. Melukai anak buahku. Benar-benar keterlaluan. Tuan, kelompok ini sangat tidak tahu aturan. Tapi kami sudah mengepung mereka. Mereka tidak akan bisa kabur. Tunggu Jenderal. Berikan hukuman. Benar. Haha. Bagus. Xu Pingyuan, kamu dan rakyat di wilayahmu sangat baik. Laporkan ke Yang Mulia agar kalian mendapat penghargaan. Mohon Jenderal hukum. Pelaku sesuai hukum dinasti Tang. Kita yo. Di mana para pelaku yang kamu maksud? Hari ini Jenderal akan menangkapnya. Diberikan ke Departemen Hukum.
Sebagai contoh, Mereka ada. Di sini orangnya. Nangong, nggak nyangka ketemu di sini. Makin berwibawa saja. Jenderal, dia yang berpura-pura jadi Jenderal Biao itu. Hamba Han Kong memberi hormat pada Jenderal Piaoqi. Memberi hormat pada Jenderal Piaoqi. Han Kong, tak perlu terlalu formal. Jenderal, apa mungkin Anda salah? Jenderal, Anda salah. Mereka penipu. Jenderal Piaoqi? Dia cuma wanita rendahan yang punya penginapan. Benar, mungkin Anda salah. Jiao. Jenderal Mulong, bukan orang yang bisa kalian hina. Yang di depan kalian ini, pejuang negara kita selama belasan tahun. Jenderal Piaoqi berjasa besar untuk Dachang. Istri Panglima Agung Tian Wei Xiao Changfeng berani menghina, menumpas seluruh keluarga kalian pun tak berlebihan. Anakku, dasar pembangkang, mau aku pukul kau. Ku siapa darimu? Anakmu bikin malu. Aku akan pukul kau sampai mati. Aku salah, maafin aku. Aku rela apa saja buat kamu. Maaf, ampuni aku. Aku rela jadi apa saja demi kamu. Tolong lepaskan aku. Ku mohon. Aku sudah bilang, selama aku ada di sini, tidak ada yang akan berani mengganggumu. Kalau saja anak perempuanku masih di sisiku, dia pasti sebesar kamu sekarang. Anak perempuan Anda, dia kecil. Dia diculik. Selama tahun, aku selalu memikirkan dia. Maaf ya. Itu bukan salahmu. Ini salahku. Sebenarnya, aku juga tak punya orang tua. Dari kecil, aku tumbuh bersama guru. Tidak punya orang tua? Kamu benar-benar sudah banyak menderita. Nah, Kamu mengecewakan kebaikan dia padamu. Berani sekali kau melakukan Wan Yu seperti itu. Dia memperlakukanmu seperti itu. Tapi kamu malah mengkhianatinya. Kalau bukan hukum Dachang, sudah kubunuh kau. Bawa mereka ke Kementerian Hukum. Aku salah. Tomat, Wu, Qingfeng, kami bukan kamu. Sudah habis. Jenderal, saya salah. Jenderal, ampuni saya. Saya salah. Jenderal, saya salah. Jenderal. Jenderal, saya pamit dulu. Akan urus orang-orang tadi. Saya pasti akan kasih jawaban yang memuaskan buat Jenderal. Nona, kedepannya kamu punya rencana apa? Saya rencananya lanjut buka penginapan, nunggu guru saya pulang. Ini juga salah. Saya nggak bisa lihat sifat orang. Jenderal Mulong, Maaf, lihat kamu, saya selalu ingat anak saya. saya yakin Anda pasti bisa temukan putri Anda. Nona, boleh saya pergi ke penginapan untuk melihat pedangmu yang kamu bawa tadi? Guru saya mau kembali luar kota. Saya harus menjemputnya. Wang Yan, guru yang kamu maksud itu, yang namanya Ling Chang? Iya, guru saya itu hebat banget. Jurus pedangnya luar biasa. Pedang itu memang mirip pedang Pangeran Shi dulu. Tapi sudah lama banget. Enggak. Yakin? Wanya, guru kamu punya nama lain. Enggak kok. Sejak kecil aku selalu ikut guru. Namanya yaitu. Guru bilang, dia cuma orang desa biasa. Gak penting. Kalau boleh, aku ikut keluar kota buat jemput guru kamu. Orang sehebat itu, aku juga pengen ketemu. Tentu boleh. Guru saya orangnya gampang diajak bicara kok.
aku datang membantu. Apa itu cara kamu menembak? Teknik menembak dacang. Legendaris menembak Xiao Changfeng. Jurus Hojung ke-12. Siapa kalian? Hancurkan dunia. Langit bulan putih. Kalian masuk daftar gunung Xue. Mati! Tidak ada yang bisa lolos dari Xue. Saya benar-benar berani dan nekat. Jangan biarkan kalian semaunya dicang. Aku, Murong Yinyan, pasti akan membuat kalian membayar. Pasti musnah. Seluruh Xue. Ini saja tidak beres. Jenderal Kavali Dacang. Jenderal Wu Yi. Hanya segerombolan lemah. 4 keluarga besar. Xue, kepala keluarga Shen. Shen Muyue, pendekar pedang berdarah. Salah satu dari 4 pendekar pedang hebat. Bagus Jenderal Besar Kavali. Lumayan tahu. Tapi hari ini kalian semua akan mati. Begitu kau mati, Xiao Changfeng pasti akan kehilangan akal. Nanti bunuh Zhao, Shenggi Fenggi. Dunia Dacang akan jadi milik kita. Bunuh. Lewati mayatku. Dia tombakku. Guan Yin, biar aku antar kamu pergi. Raja, tanda pedang, mencapai puncak. Pedang mencapai puncak pendekar pedang. Bisa pahami tingkat pendekar pedang. Sayangnya, aku akan membiarkanmu menembus ke tingkat pendekar pedang. Tak disangka, teknik pedang UR sudah sangat luar biasa. Kasih aku waktu istirahat sebentar lagi. Pasti ku bunuh kau. Tentu kau bisa bilang begitu. Tapi hari ini kau habis mati. Siapa? Sembunyi-sembunyi menyerang diam-diam. Itu bukan sikap pahlawan. Halo, soal licik. Dan Zueyu, yang paling jago. Tapi kamu berani melukai muridku. Benar-benar nekat. Zuyu, kamu boleh salah apa saja, tapi tidak boleh melukai muridku. Bicara, kamu mau mati macam apa? Kamu meremehkanku? Pedang berdarah. Berani mengaku immortal pedang di depanku? Kenapa kamu bisa sekuat ini? Tak perlu jelaskan. Larinya cukup cepat juga. Pangeran Qi. Minum obat ini, lukamu akan sembuh. Kamu minum saja.
lukamu lebih parah. Terima kasih. Terima kasih, tadi udah melindungi aku. Gak masalah. Sudah seharusnya. Pangeran Ji. Murong Union, kok kamu ada di sini? Lagi pula aku bukan Pangeran Ji lagi. Sekarang aku cuma rakyat biasa. Aku mau tanya sesuatu. Dulu apa kamu pernah menyelamatkan gadis yang diculik? Aku ke Tongyuan cari anakku. Tolong, Pangeran Qi, beritahu kebenarannya. Aku tidak tahu. Belum pernah lakukan hal itu. Mohon Pangeran Qi Chen beritahu aku yang sebenarnya. Murong Yunyan rela berterima kasih dengan cara apapun. You are Percy. Jenderal Murong, kalau ada perlu, datang saja ke penginapanku. Aku pasti bantu bujuk guruku buat kamu. Guru, tunggu aku. Bunda Guru, jangan terlalu sedih. Kita sudah temukan Pangeran Qi. Berarti makin dekat untuk menemukan Xiao Yu. Bukankah itu kabar baik? Pangeran Qi sekarang memang gak suka sama kita. Itu gak bisa diapa-apain. Lagian, dulu... Wanyu itu murid Lin Zhicheng? Jangan-jangan dia adalah Xiao Yu? Bunda Guru, aku juga pikir begitu. Ayo ke penginapan. Hari ini aku harus tahu. Xiao Yu itu putriku atau bukan? Ayo, cepat. Ayam panggang spesial dari barat. Coba cicipi arak Yonghua buatan murid baru. Shifu, kali ini Anda sangat capek. Sudah pergi keluar. Biar saya pijat pundak Anda. Pangeran Qi, Murong Yun datang tanpa undangan. Mohon dimaklumi. Jenderal Murong, Kak Ye Chun, syukurlah. Aku baru selesai masak. Duduk dan makan bareng ya. Kak Ye Chun, sini. Jenderal Murong, kok kamu nggak makan? Apa masakanku nggak cocok di lidahmu? Mohon Pangeran Qi beritahu keberadaan putriku. Saya tidak tahu, juga tidak paham maksudmu. Jika kedatanganmu kali ini hanya untuk hal itu, kembali. You are antara tamu. Shifu. Kalau Pangeran Qi masih punya dendam pada keluarga saya, Murong Yun yang gantikan Chang Feng. Meminta maaf pada Pangeran Qi. Jenderal Murong. Tolong beritahu Jenderal Murong, Guru. Tega lihat dia seperti ini. Bukankah Anda selalu mengajarkan saya untuk berbuat baik kepada orang lain? Guru? Guru! Apa kamu masih ingat cerita yang dulu guru pernah ceritakan padamu? Waktu itu, Raja Qi yang masih muda dan arogan ingin memberontak dan mendirikan kerajaan baru. Tak disangka, kalah Xiao Changfeng dari belas kasihan kakak perempuannya Ning Tianyao. Akhirnya, ia diasingkan sebagai rakyat biasa dan meninggalkan Ludu. Ya, guru adalah Ning Chuchen itu. Saya dulu adalah Raja Qi. Jadi, itu memang benar-benar terjadi. Dulu, di perjalanan menuju Kabupaten Tongyuan, saya kebetulan bertemu dua penculik yang sedang membawa seorang gadis kecil. Saya langsung menolongnya. Tapi, pada gadis itu, saya menemukan lambang milik Xiao Changfeng. Jadi, akulah gadis kecil itu. Rencana itu yang Anda minta saya simpan. Dan tidak boleh saya tunjukkan pada siapapun. Aku sudah menyelamatkanmu, ajarkan bela diri, merawatmu sampai dewasa. Benar, kok
Ayahmu adalah Jenderal Agung Tiang Wei Dachang sekarang. Xiao Changfang. Ibumu adalah wanita di depanmu ini. Murong Yunian. Apa? Ibu, ibu saya. Selamat, Nyonya. Akhirnya menemukan Xiao Yu. Anakku, ibu minta maaf padamu saat kamu masih kecil. Karena kelalaian saya, kamu sampai diculik orang. Selama bertahan-tahan aku terus mencarimu. Aku sudah mencari di seluruh padang rumput. Aku pergi ke wilayah utara, juga ke selatan. Akhirnya aku menemukanmu. Nama keluargamu adalah Xiao. Namamu hanya satu huruf, yo. Yungpuku. Terima kasih kepada Pangeran Qi atas perawatannya pada putriku, Xiao Yu. Terima kasih. Butuh bantuan nanti. Aku siap berkorban apapun. Muridku, you are. Merawatnya sudah kewajibanku. Tapi, orang-orang Xue Yue, kenapa mereka muncul lagi? Tahun-tahun ini kami juga menyelidiki Xue Yue, dan aku menemukan Xue Yue sangat dekat dengan orang-orang Sijin. Terutama beberapa tahun ini, Xue Yue sudah memindahkan organisasi intinya ke Sijin. Xue Yue pasti sudah lama bekerja sama dengan Cai Jin. Salam kepada Jenderal Agung Jenderal Wu Yi. Laporan darurat dari Luodu tentang situasi perang dinasti Jin Barat. Lapor. Pelapor pada Jenderal Agung Jenderal Wu Yi, perang Shijin, laporan darurat Luodu. Lapor. Pertempuran kota Jingyang, pasukan Qian disergap di lembah Suixie dan kalah besar. Marshal terluka parah. Pasukan Shijin 200.000 menekan Luodo. Shijin kirim kelompok muda tantang generasi muda bela diri Dachang. Mereka mengklaim jika anak muda Dachang kalah, Dachang harus membayar upeti tahunan ke negara-negara Shijin dan Ratu Chang harus tunduk kepada mereka. Kurang ajar! Sijin menghinakan Dachang seperti ini. Cari mati! Xiao Changfeng kalah 200.000 pasukan. Serang Luodu. Pasukan penjaga Luodu dan kerajaan hanya 20.000. Orang Zijin takut sama Xiao Changfeng. Mereka tak tahu Xiao Changfeng apakah dia terluka parah. Jadi mereka pakai alasan menantang supaya bisa masuk ke Dechang secara resmi untuk menyelidiki keadaan. Ada lagi yang mereka katakan? Mereka ingin bertarung dengan generasi muda kita di dunia bela diri Chang. Setelah Xiao Changfeng, tak ada yang kuat lagi. Generasi muda dan Chang semua dianggap lemah. Daerah barat, mereka Dengan Tuoba Hongcai tidak ada bandingannya. Provokasi seperti ini, barat memang payah sekali ya. Soal itu, juara dunia Tuoba Hongcai. Yuer, kali ini saya harap kamu ikut bertanding. Saya percaya padamu. Sekarang, di generasi muda dunia, tidak ada yang bisa mengalahkanmu lagi. Kamu satu-satunya muridku. Kalian semua. Sekarang Panglima Tianwei terluka parah dan masih koma. Pasukan gabungan Sijin tiba perbatasan. Mereka mengadakan pertarungan. Ingin menantang para pendekar muda dari Dachang. Apa pendapat kalian? Yang Mulia, izinkan hamba bicara. Silakan. Hamba pikir kita tidak boleh membiarkan orang Sijin meremehkan dinasti Dachang. Rakyat Dachang tersebar di mana-mana. Banyak sekali anak muda berbakat dalam seni bela diri. Hamba berpendapat, undang pahlawan muda seluruh negeri bertarung. Biar negara-negara Sijin tahu kekuatan Dachang. Biar mereka sadar masa depan Dachang sangat menjanjikan. setuju. Hamba setuju. Baik, bagus. Pemuda Dachang tak boleh diremehkan oleh Sijin. Suami datang ke arena untuk memberi semangat prajurit Acha. Ada rekomendasi jagoan untuk ikut pertandingan kali ini? Yang Mulia, hamba punya satu calon. Orang ini disebut jenius bela diri di zaman sekarang.
Latihan sejak 4 tahun, 18 tahun, jadi juara bela diri. Meski sifatnya agak bandel, kemampuannya jelas luar biasa. Yang kau maksud itu juara bela diri yang 3 tahun lalu aku pilih sendiri? Benar, Wang Teng Zhongzhou pernah bilang, dalam 10 tahun, dia akan punya kekuatan yang tidak kalah dari Jenderal Xiao. Dia adalah harapan Akang di masa depan. Orang itu di mana? Hamba sudah membawanya. Sekarang dia menunggu perintah di luar istana. Wang Teng menyapa Paduka. Silakan. Berdiri. Terima kasih Paduka. Jenius dari negara kecil Xi Jin itu bisa menang mudah. Mohon Paduka, tenang. Baik. 3 hari lagi. Aku datang ke arena, dukungmu, lihatmu menaklukkan Xi Jin. Ketika kau mengangkat nama Agung Dachang, aku sendiri akan mengangkat pangkatmu. Terima kasih, Paduka. Negara Xi Jin tak perlu dikhawatirkan. Bersedia Paduka menghancurkan negara tetangga agar mereka tahu Dachang bukan hanya punya Panglima Agung. Orang Dachang hebat seperti naga. Baik. Baik. Xiaoyu, kamu yakin bisa menang lomba kali ini? Ibu, tenang saja. Guru saya pendekar pedang terhebat. Saya takkan buat dia malu. Kamu harus percaya sama aku. Iya. Guru sebentar lagi pasti sampai di Luodu kan? Katanya dia mau ketemu kakaknya. Mereka memang sudah lama harusnya bertemu. Hampir 20 tahun sudah berlalu. Haji, lama nggak jumpa. Kamu kelihatan makin tua. Susan, itu kamu. Kok kamu pulang lagi? Bertahun-tahun gak pulang. Gak pernah jenguk kakak juga. Kakak, dulu kan kamu yang turunin statusku jadi rakyat biasa. Pulang. Luangkan waktu buat kakak. Ya. Kakak, lagi ada masalah apa sih? Takutnya karena kompetisi barat. Kamu udah tahu? Iya. Kompetisi kali ini masalahnya besar. Kalau kalah, kayaknya negara barat bakal makin mengincar Dachang. Kakak, tenang aja. Kompetisi kali ini, Dachang nggak boleh kalah. Tidak kalah. Hari ini, wilayah barat mengutus pendekar muda terkuat kami, Tuoba Hongchai. Angkatan muda, jang tak tertandingi. Hahaha, benar sekali. Tuoba Hongchai belajar dari pendekar pedang Xi Jin El, Wusu, hampir jadi pendekar pedang tertinggi. Anak muda tak mungkin mengalahkan Tuoba Hongchai, pendekar pedang tingkat tertinggi. Benarkah? Tentu saja. Pendekar pedang Xi Jin disebut Dewa Pedang oleh ahli bela diri Chan. Tingkat itu di usia 22 tahun. Tuoba Hongchai benar-benar layak disebut yang nomor 1 di zaman. Orang itu kelihatannya hebat banget. Kamu nggak tahu ya? Dia ada pendekar pedang terbaik di barat, salah satu Zhujian Xian, El Mushu. Jia, Wei Xian, tepas 2700, pelindung 1 terpasat. Mengejutkan semua. Hari ini kamu harus mengalahkan semua generasi muda dari negara Chang. Buka jalan pedangmu sendiri. Mungkin kamu punya kesempatan jadi pendekar pedang. Guru, tenang saja. Pasti nggak akan bikin Anda kecewa. Saya tahu. Sekaligus kita akan menguji kekuatan negara Chang. Satu-satunya lawan di sana. Kuma Zhao Shengyi. Kalau dia memang terluka parah, negara-negara Xi Jin akan menyerbu dan menaklukkan Changwu. Waktu itu, negara-negara Xi Jin bakal menaklukkan Zhongyuan dan mencetak sejarah besar. Yang mulia datang.
Ya salam hormat untuk yang mulia. Kalian semua boleh bangun. Saya datang kali ini hanya untuk menonton. Semoga anak muda berbakat dari Dachang bisa dapat hasil bagus. Jangan kecewakan semangat Dachang. Aturan pertandingan. 1 ronde penentuan. Di arena, pedang dan pisau tak terlihat. Hidup mati tak jadi soal. Tapi kalau lawan menyerah atau terjatuh dari arena, jangan serang. Pemenang terakhir akan dapat hadiah besar dari negara-negara barat. Cheers! Pertandingan pertama, wilayah barat, The Lucia Chushe. Terima kasih sudah mengalah. Hayam pihak? Cuma kamu. Kelihatannya anak muda Chang semua payah. Tanpa Hong Cai, turun tangan. Aku sendirian bisa kalahkan kalian. Coba kosong. Kamu berani menghina negara Chang? Beginilah nasib orang negara. Chang. Babak ketiga, perlombaan. Wang Teng vs wilayah barat. Yellow Pauji. Ternyata Wang Teng adalah juara bela diri itu. Benar ya, juara bela diri negara Chang. Kita ternyata bisa menang. Baginda, Wang Teng pasti bisa mengalahkan lawannya dengan mudah. Wang Teng, Wang Teng, Wang Teng, Wang Teng, Wang Teng, Wang Teng. Bertamu, aku. Ini akhir perjalanan. Ayo kita buktikan lewat pertarungan. Wang Teng, Wang Teng, Wang Teng, Wang Teng, Wang Teng, Wang Teng, Wang Teng. Bagus. Akan kubuat dia bayar mahal. Raja Chang, Feng, saat pertandingan keempat si Jin Tuo Bahong melawan Chang Guo. Wang Ruye. Wan Ruyi adalah pewaris muda dari villa pedang ternama. Dia yang terbaik di generasi ini. Mungkin dia bisa menang. Aku tahu kau juga pakai pedang. Keluarkan pedangmu. Biar tak dibilang aku curang. Kakimu tak perlu pakai pedang. Makhluk itu. Kau terlalu lemah. Negeri Chang kalian lemah. Kekuatan menakutkan. Lalu, itu Wan Ruyi. Saya adalah pemimpin generasi muda. Jin Tuo Ba, Hong Cai Barat menang. Di game kelima, Chu Song dari dinasti Jin Barat bermain melawan Chang Daning Wan Yu. Chukshong, kenapa dia juga ada? Siapa itu? Jenius muda dinasti Jin Barat terkenal 5 tahun lalu. Sudah berakhir. Kali ini kita sepertinya kalah lagi. Hemat waktu. Jangan khawatir. Rata. Maaf, terlambat. Apakah tidak ada orang di negara Chang? Biarkan seorang gadis bermain. Di mana kartu Toru, Chujun?
Bisakah seorang wanita kecil juga bermain? Tampaknya benar-benar tidak ada seorang pun di negara Anda. Ayo, lakukan. Kali ini, aku nggak akan kasih ampun. Kalian dari Xi Jin juga nggak sehebat itu. Melawan gadis saja kalah. Maaf, mundur saja. Wanita itu nggak sederhana. Selamat untuk para satria yang menang di babak pertama. Mulai pertandingan babak kedua. Di 5 pertandingan pertama, Xi Jin, 3 satria lolos. Heng Guo, hanya 2 satria yang lolos. Jadi pakai sistem pertarungan antar kubu. Satria Chang Guo boleh memilih satu dari Xi Jin untuk ditantang. Sampai salah satu kubu kalah semua. Wang Teng, apa kamu siap? Mohon tenang, Yang Mulia. Para anak buah Xi Jin ini belum pernah saya anggap lawan. Saya cuma butuh sebentar. Untuk bikin mereka kalah total. Baik, kalau kamu menang, aku akan beri hadiah besar. Tuan, lawan sudah masuk jebakan. Tidak disangka. Generasi muda Dachang sekarang ternyata selemah ini. Tapi Wang Teng itu adalah pendekar muda terbaik Dachang. Apa dia juga kalah? Ada barangnya, tapi tidak banyak. Malah, gadis itu, aku tidak tahu dia belajar dari siapa. Di dirinya, aku melihat bayangan yang sudah aku kenal. Salah. Berani menantangku. Haha, aku akan buat kau menyesal. Sampai di sini saja. Tidak perlu melanjutkan lagi. Karena kita sudah mencapai titik akhir yang telah ditentukan sebelum. Aku menang! Kalian terima! Apakah kau mau istirahat sebentar sebelum lanjut ke ronde berikutnya? Wang Teng, kamu mau istirahat dulu. Jangan, dipaksa. Paduka, saya tidak perlu istirahat. Lawan orang lama, Jin Barat, tidak perlu istirahat. Baik, silakan pilih lawanmu. Orang ini kelihatannya lemah banget. Lawan dia saja, anggap saja sambil istirahat. Kamu naik ke sini? Malah diremehkan. Kalahkan dia! Tenang saja, Hong Cai. Aku nggak bakal bikin kamu kecewa. Wang Teng pasti kalah. Tuan, Nyonya sudah pulang. Jangan ketahuan. Saya nonton pertandingan sebentar, lalu pulang. Bagaimana persiapan Hinding? Semuanya sudah siap. Sampolobi, kemampuanmu cuma segitu aja. Dasar buka kanteng sialan! Berani katain aku! Kubunuh kamu! Generasi muda, Chang sudah tidak ada lagi. Yang Mulia Kaisar Negara Chang, sepertinya taruhan ini bisa ditepati ya. Quick! Tunggu dulu. Aku belum selesai bertanding. Negara Chang masih punya peserta. Kenapa dinyatakan kalah? Kamu perempuan sepertinya belum tahu posisi diri. Generasi muda negara Chang memang lemah semua. Negara Chang benar-benar tidak ada orang ya. Kok akhirnya malah perempuan yang jadi penentu? Hayam Piha, sungguh lucu. Masa tak ada yang bisa kalahkan dia? Haha, perempuan kenapa takut kalahkanmu? Aku yang terakhir. Selama aku berdiri, negara Chang belum kalah. Tanding atau tidak? Kamu ingin bertarung. Baik, aku turuti. Tapi harus kubilang dulu. Aku nggak ahli bersikap lembut pada wanita. Pedang Qi ini sangat menakutkan. Jika kosong kedua di Toba Huzai. Tapi, Xiao Bailong. Tidak perhatikan tadi, tapi sekarang konfirmasi benar. Pedang Qi
Dia menguasai pedang Qi di usia muda. Sepertinya Nona Ning tidak bisa melarikan diri kali. Aku akan memberitahu mereka. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa? Gadis ini, mungkinkah dia tertutup yang dikatakan cucu? Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Bagaimana Xiao Bailong bisa membandingkan kekuatan Tuoba Hong Cai, bahkan jika gadis ini bisa menang. Bagus juga. Teknik pedangmu ternyata lebih hebat dari Xiao Bailong. Kamu adalah yang terbaik di generasi muda wilayah barat. Itu semua cuma berkat pujian mereka saja. Saya Tuoba Hong Cai. Salam kenal. Hanya menghindar terus. Kamu terlalu meremehkanku. Saya sudah bilang, kemampuanmu belum cukup untuk memaksaku mengeluarkan pedang. Maka, ya kamu lihat sendiri. Lihat! Ini! Energi pedang gadis ini jauh lebih kuat daripada Xiao Bailong. Dari barat tadi. Bukan cuma lebih kuat, tapi dia keras. Sungguh luar biasa negeri Chang punya jenius yang bisa lawan Tuoba Hong. Perempuan ini kalau dibiarkan tumbuh, jadi ancaman besar. Perempuan ini tidak boleh dibiarkan hidup. Pak, siapa yang bertindak? Sedang di sini. Gimana? Saya semuanya sudah kuat. 月月的这句 hampir jauh jenis muda. Ini selalu membuatku merasa ada yang tidak beres. Kalian negara-negara barat. Pikir generasi muda Chang tak ada orang hebat? Ingat, Kendi! Aku pasti akan membuat sok bayar harganya. Kamu pikir aku berhenti sampai di sini? Kamu salah. Tidak disangka orang pertama yang membuatku terdesak seperti ini ternyata seorang wanita. Hari ini aku pasti akan membunuh. Aduh, mudah-mudahan puncak pedang. Apakah Tuoba Hong akan menembus tingkat dewa pedang? Pahlawan wanita, cepat serang! Jangan biarkan dia jadi dewa pedang. Tuh. Jangan-jangan wanita ini juga mau masuk ke tingkat dewa pedang. Tingkat dewa pedang! Puluhan tahun baru lahir satu dewa pedang dalam sejarah. Wanita ini harus disingkirkan. Tuan,
Gadis ini benar-benar di luar dugaan. Dia murid siapa? Kok bakatnya sehebat ini? Sayangnya aku kurang mahir pakai pedang. Kalau tidak, pasti sudah kuambil dari dulu. Kau sepertinya nggak bisa jadi gurunya. Dia muridku. Sayang, kamu ini, bahkan aku pun kamu bohongi. Salam hormat kepada Pangeran Qi. Aku sudah bukan Pangeran Qi lagi, hanya rakyat biasa saja. Rakyat biasa? Mungkin. Kamu siapa? Bisa lihat pertarungan dua pendekar baru hari ini. Sungguh mantap. Itu pendekar baru dari Dachang. Kamu jenius pedang seperti ini. Nggak mungkin cuma orang biasa saja. Apa kabar? Kamu? Siapapun lawan Dachang, meski jauh, tetap akan dibasmi. Kamu kalah. Aku belum kalah. Kalian selamat dari Canggu Si Jingku. Pasti akan menghabisi kalian, ya. Kamu berani menghancurkan gantian jenius nomor 1 di barat. Mau mati? Ya. Ijing, kamu berani melukai jenius negara Chang. Chang akan bertarung sampai mati. Aku ingin membunuh. Siapa berani menghalangi? Kami mendekati Luodu. Apa yang bisa negara Chang lakukan padaku? Hari ini aku akan menantang pedang di Luodu. Orang tua sialan. Luodu bukan tempat untuk tantang. Bocah rambut kuning. Waktunya kamu pergi. Baik, putriku. Maka aku akan hancurkan Xi Jing. Chu Quan, bagaimana kabarmu? Apa kau tidak terluka? Orang tua ini menggertak yang kecil dengan yang besar. Saya tunjuk. Apa beri pedang? Kamu siapa? Kamu siapa? Berani membunuhku. Pasukan Jin Barat akan menghancurkan tanggomu. Saya orang suci pedang Jin Barat. Kamu tak bisa bunuh saya sesuka hati. Aku peduli padamu, Sword Senden. Sword Demon. Jika kamu berani menyakiti muridku, bunuh! Shifu! Yang mulia, Raja Qi. Tanpa diduga, kendo Anda telah menjadi lebih maju selama bertahun-tahun. Kenapa? Guru! Ada apa? Aku dan kalian tidak akan pernah akur. Pasukan 6 negara di luar Luodu. Tunggu perintahku. Hancurkan Luodu. Kalian bunuh guruku.
Aku akan balas. Darah dibayar. Darah! Yang mulia, kita harus bagaimana? Sekarang lu tuh hanya ada puluhan ribu penjaga. Kalau mereka serang kota, kita tak bisa menahan. Berapa lama lagi sampai pasukan tambahan datang? Jenderal Xiao tangani urusan militer, kita tidak bisa campur. Kita hanya bisa berharap pada Chang Fu. Ada kartu truf lain? Pasukan gabungan dari wilayah barat, kalian benar-benar kira negara Dachang bisa kalian permainkan? Xiao Changhuo, maksudmu apa? Dia itu orang tua kandungku. Saranin kamu satu hal. Mundur. Keenam negara masih bisa bertahan. Keras. Kepala. Pasti semuanya akan hancur. Jangan sombong. Kamu kira aku nggak tahu? Pasukan penjaga Luoyang cuma 30.000 orang. Xiao Changfeng baru saja kalah besar. 10.000 tentaranya gugur di wilayah barat. Meski kamu kirim pasukan dari kota lain, paling cepat butuh setengah bulan. Kamu pikir hanya 30.000 pasukanmu bisa bertahan setengah bulan di Hong? Xiao Changfeng, semua orang bilang kamu ahli strategi. Menaklukkan utara, meredakan selatan. Kamu tak pernah kalah. Tapi sekarang kalah di tangan Xi Jin. Tenang saja. Aku akan hancurkan Changbo kalian. Aku tak akan membunuh. Aku akan biarkan kamu hidup di atas reruntuhan Ludo. Sampai akhir hayatmu. Kamu kenapa tertawa? Aku tawa kamu. Kamu seperti capung menantang pohon. Terlalu tinggi hati. Jenderal Xiao. Sudah siap? Semuanya sudah siap. Siap apa? Aku undang kamu ke atas gerbang kota untuk lihat bagaimana pasukan gabungan Xi Jin kalah telak. Perintahkan prajuritku, apa itu pasukan gabungan Xi Jin? Ya, Itu nggak mungkin. Tidak mungkin kau masih punya pasukan yang bisa mengepung aliansi Xi Jin kami. perang Xi Jin, Jenderal Xiao pura-pura kalah. Memancing aliansi Xi Jin menyerang Dachang kami. Ternyata kami benar-benar terjebak. Jenderal Xiao kumpulkan pasukan pengawal kekaisaran, Qian, Qishan, dan Beidai. Total 300.000 tentara, bersembunyi 100 li di luar Luodu. Jadi begitu pasukan kita sampai, kalian bisa langsung mengepung kami? Kau pikir kalian bisa mengalahkan Jenderal Xiao seperti itu? Jenderal Xiao hanya ingin menghancurkan kekuatan kalian sepenuhnya. 1 jam lagi, 300.000 pasukan Dachang. Kami akan mulai menyerang. Tanpa Jenderal Xiao turun tangan, aliansi Xi Jin kalian akan hancur. Kejam! Jadikan kematian 100.000 prajurit sebagai umpan. Penyergapanmu sudah diprediksi, Panglima Xiao. 100.000 pasukan itu prajuritmu yang tewas. Tapi mereka pakai seragam kami. Korban sesungguhnya adalah ribuan prajurit kelas berat Dachang kami. Kalian harus membayar darah dengan darah. Itu tidak mungkin. Menang musuh ribuan dari jauh. Dengan bicara santai, Xiao adalah sosok yang tak bisa kamu lampaui. Baik memimpin 3 tentara maupun kekuatan pribadi. Mau mati, masih bisa ketawa. Pantas saja dijuluki Panglima Agung Tianwei. Shen Xinfei, aku akui aku kalah. Tapi menurutmu, kamu kejingan. Kartu rahasiamu keluarkan. Aku Xiao Changpeng. Takutnya kamu nggak bisa tangkap. Semua. Waktunya kita keluar. Yang mulia, hati-hati. Rasakan keputusasaan itu. Biar aku yang urus ini. Kamu duluan ke mereka. Biarkan Tong Xianwan ini. Bantu aku keluarkan semua potensi. Masuk ke puncak terakhir ilmu bela diri. Ilfeng Shen adalah doping bela diri.
bakar potensi untuk tingkat tinggi, sementara layak nggak? Aku nggak bakal potensi keluar hidup. Benar. Aku antar dia ke sana. Gak nyangka makhluk ini bikin kamu sampai tahap ini. Tapi aku tetap akan mengalahkanmu. Demi mengalahkanmu, kamu rela sesat. Untuk mengalahkanku, kamu jadi iblis. Punya pilihan? Keadaan dunia bersatu lama terpecah, terpecah lama bersatu. Saatnya bersatu. Kita nggak punya pilihan. Dajjal juga nggak punya pilihan. Kok bisa sekuat ini? Tekad hatinya. Seberapa dalam sih? Sayang, kita lahir di zaman yang sama. Aku Ningchu, salut padamu. Lelaki sejati, tenang saja. Wilayah baratmu hilang, Dajjal. Pasti akan memperlakukan rakyat dengan baik. Akan diurus dengan baik. Kau, dia ayahku. Anak bulan tahun ini. Apa kabar? Apa kabar? Ya, terima kasih kepada tuannya. Dia memperlakukan saya dengan sangat baik. Senang bisa mengikutinya. Yang Mulia, Raja Xi, terima kasih telah membesarkan putri Anda selama bertahun-tahun. Jika ada dorongan nanti, Chang Feng ada di sana. Jangan ini denganku. Kita belum selesai. Jika kau tak menyerangku, aku takkan kalah. Cari waktu bertarung lagi. Baiklah. Chu Chun. Chang Feng memberikan kontribusi besar lagi kali ini. Garis depan baru saja melaporkan. Koalisi lawan telah menyerah. Kita bisa mengalahkan 6 negara sekaligus dan menguasai dunia. Selamat, Yang Mulia. Pertama kalinya dalam ratusan tahun, daratan Zhongyuan bersatu kembali. Yang Mulia layak disandingkan dengan Qin Shi Huang dan Han Yi. Semua ini berkat Anda. Puluhan tahun Anda menaklukkan utara, menaklukkan baru selatan. Sekarang Anda merebut wilayah barat dengan strategi. Tanpa Anda, Dajjal tak akan sehebat ini. Ibu Suri, semua laporan sudah selesai saya urus. Yang Mulia, hamba ingin menyampaikan sesuatu. Silakan berbicara. Pangeran Qi berjasa selamatkan tahta dan membantu hamba memadamkan kekacauan. Hamba mohon agar Yang Mulia mengembalikan gelar Pangeran Qi. Aku memang berniat begitu. Kali ini, Dajjal satukan negeri berjasa besar. 3 hari lagi. Aku akan berada di Istana Changfeng. Pembagian penghargaan. Terima kasih, Yang Mulia. Pangeran, Yang Mulia ingin jadikan Anda putra mahkota, tapi sekarang ingin Anda kembali. Yang Mulia ragu? Hai Shong, berani sekali kamu bicara sembarangan soal Ibunda Kaisar. Takhta milik Ibunda Kaisar. Mau ke siapa bukan urusan kita. Pangeran tenang, Kai Chen salah.
Kamu tumbuh bersama. Kamu tahu aku seperti apa. Jangan bicara begitu lagi. Baik, saya permisi. Tanpa izin saya, siapapun tak boleh masuk. Baik. Keluar. Saya Kingci menghormat kepada Pangeran Jin. Kepala keluarga terbesar dari 4 klan paling misterius dan kejam di bulan darah. Ternyata adalah seorang wanita yang tak terduga. Alasan aku panggil kamu kali ini masih soal yang kemarin. Aku bisa buat Zueyu kembali ke jalan terang. Yang Mulia, tahukah Anda seberapa berat janji ini? Tentu aku tahu Zueyu dari barat sudah menyatu dengan Dakang. Kalian selalu mendambakan bisa berjalan di bawah sinar matahari. Hapus masa lalu. Mulai baru. Tak ada yang mau terus hidup di ujung pisau, kan? Setiap saat, aku ingin menjadikan Zueyu jadi minggu. Berjalan di terang. Tapi kalau bukan terpaksa, siapa yang mau tinggal di kegelapan? Ada satu syarat. Zueyu harus setia sepenuhnya padamu. Begitu aku naik tahta, Zueyu bisa kembali ke jalan terang. Aku janji. Terima kasih, Kingci. Kalau Anda bisa tepati janji, Kingci akan menjadi budak atau pelayan untuk Anda. Haha, bagus. Bangunlah. Sekarang ada satu hal yang aku butuh bantuanmu untuk menyelesaikannya. Tuan Muda, silakan bicara. Keluarga Xiao. Tuan Muda, ini... Aku butuh seseorang yang patuh. Bukan yang mempertanyakan perintahku. Kalau kamu ragu, kamu boleh pergi sekarang. Kingci tak berani. Mohon beri waktu lebih lama. Ini terlalu sulit untuk dilakukan. Bagaimanapun, dia itu puncak ahli bela diri Tianchang sendirian. Baik, 1 bulan. Zueyu akan turun tangan. Habisi semuanya. Baik, baik. Kalau aku naik tahta, Zueyu pasti akan bersinar kembali. Aku pegang omongan. Kingji berterima kasih, Yang Mulia. Tahun 37, Huang Tian Dachang, Panglima Tianwei Xiao Changfeng mematahkan aliansi Xi. Kaisar 6 negara serahkan segel dan tunduk. Dachang menaklukkan semua negeri. Ning Tianyao menyatukan Tiongkok Tengah. Ganti tahun jadi Tianqi. Ganti nama negara jadi Tianchang Dinasti Tianchang. Langit mulia. Perintah turun ke bumi. Kumpulkan jiwa kaisar. Lahir dari satu niat. Jadilah nama besar. Rezeki abadi. Beli, hormat. 3 kali seru. Hidup panjang. Untuk Sri Baginda. 3 kali seru. 10.000 tahun. 10.000 tahun. Berjuta tahun. Berdiri semua. Terima kasih, Baginda. Panglima Agung Tianwei, penjaga negeri dan Marquis Wuan, Xiao Changfeng hadir, menaklukkan wilayah utara, Nanmang, dan mengalahkan Xi Jin. Berjasa besar untuk Dachang. Aku anugerahkan gelar gubernur negara kepadamu. Raja Yangen diberi medali bebas mati 9 generasi. Diberikan 500.000 tael emas dan istana Wang Fu Luodu. Hamba dengan segenap hati berterima kasih kepada Yang Mulia Baginda. Ning Chakan, sembah sujud kepada Baginda. Kamu berjasa besar dalam meredam kekacauan di Luodu kali ini. Aku kembalikan gelar Raja Qi padamu. Semuanya seperti semula. Adik, terima kasih, Kakak Kaisar. Selamat, Raja Qi, Jenderal Changfeng. Tidak perlu seperti ini antara kita. Kau jaga negeri Dachang ini, aku lindungi anak-anakmu, Impus. Tapi, ada satu urusan lagi antara kita. Mau bertarung denganku? Aku ingin tahu siapa yang lebih hebat, tombakmu atau pedangku. Ning Wanyu. 民女在慕容应验，父持孝昌凤女人
Ning, Sihat Chuchun, generasi muda terbaik Tian Chang di arena. Kalahkan semua talenta muda Xi Jin. Buat Tian Chang termasyhur di seluruh negeri. Kekuatannya tak terbendung, menetapkan Ning Wan Yue sebagai jenderal wanita kelas 6, menobatkan penguasa Ding Yuwa. Gelar warisan dianugerahi 10.000 taler emas. Ikut raja yang angker istana, tak menyerah. Penghormatan tanpa nama, masuk istana dengan pedang dan sepatu. Terima kasih. Yang Mulia. Yang lain yang berjasa juga diberi penghargaan. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon bicara. Diperkenankan. Saudara hamba mohon izin kakak kaisar untuk tantang Xiao Changfeng. Lihat dunia ini, siapa nomor 1? Changfeng, bagaimana pendapatmu? Keberkahan Kaisar Tianchang sungguh besar bagi saya. Kaisar Tianchang meminta, saya tak tolak. Baik. 7 hari lagi, kamu dan aku bertarung. Saya akan berjuang sepenuh tenaga. Pasti tidak mengecewakan Kaisar Tianchang. Baik, kalau begitu kita sepakat. Tapi kalian berdua adalah pilar utama Tianchang. Cukup sampai di situ saja. Jangan sampai ada yang terluka parah. Ya. Semoga kalian semua tak mengecewakan kebesaran Tianchang. Selamat atas Kaisar yang menyatukan dunia. Abadi sepanjang masa. Tianchang bersinar. Selamat atas Kaisar menyatukan dunia. Abadi sepanjang masa. Semoga Tianchang makin bersinar. Fang Liang, Tianchang punya pendekar sehebat ini. Itu keberuntungan bagi Tianchang dan juga dunia. Mantap, Xiao Changfeng. Ayo lagi. Mantap, Xiao Feng. Ayo lagi. Sepertinya susah menentukan pemenang. Guru dan ayah sama-sama hebat. Tentu saja, di dunia bicara bakat bela diri, hanya Pangeran Ji yang bisa menandingi guru dalam berpedang. Keren, benar-benar luar biasa. Hari ini, kalian berdua sulit dibedakan siapa lebih unggul. Kelihatannya Tianchang akan sangat bergantung pada kalian nanti. Kalian masing-masing dapat emas 100.000 tael. Berani menyakiti keluargaku. Bilang, kalian sebenarnya siapa? Ternyata dia bunuh diri dengan racun. Bagus. Sepertinya kamu memang gak malas belakangan ini. Guru, tolong jelaskan kenapa Anda tidak berusaha menghindar dari serangan tadi. Karena aku nggak merasakan niat membunuh. Jenderal Agung Xiao, saya hormat padamu. Hari ini, aku bakal kirim kamu pergi. Kepala suku Xue Yue, kamu pikir kamu bisa bunuh aku? Kamu terlalu meremehkan aku, Xiao Chang. Wah, pantas aja. Kamu Jenderal Agung Xiao. Pandanganmu memang tajam. Cuma sekali lihat, langsung tahu. Itu aku. Tentu saja. Kalau nggak siap, saya mana berani hadapi Jenderal Agung Tianwei. Jarum hujan peri.
Barang ini udah lama hilang. Masih punya? Saya capek-capek buat dapetin ini. Perjuangannya nggak gampang. Buat lawan orang biasa, aku malah agak sayang pakainya. Tapi demi menghadapi Jenderal Xiao, berapapun harga yang harus dibayar, tetap layak. Guru, mundur! Salah. Wei, aku angkat kamu ke depan. Salah. Tidak, Cheng kamu enggak mati. Obat dari markas utara. Mereka masih nunggu lihat kamu. Jadi malu sama kamu. Kamu ngomong kalimat itu ke aku. Anak muda, ceria, jangan lupa masa muda, tinggi. Dulu janji jadi yang terbaik di dunia. Pernah janji pada dunia, halo. Bulan berdarah. Aku, Xiao Zhangfeng, dan kamu. Kita nggak bisa berdamai. Ayah, kenapa dengan kakak Yechen? Dia kena serangan bulan berdarah. Jarum badai buah bir bulan berdarah. Kakak, dulu ibu pergi. Sekarang kamu juga pergi. Yawa, mulai sekarang guru dan nyonya guru adalah orang tuamu. Yang mulia tiba. Raja Chu tiba. Salam hormat untuk Yang Mulia dan Raja Chu. Semua, silakan bangkit. Hari ini aku datang untuk menghadiri pemakaman Cheng Er. Cheng tumbuh di hadapanku. Jangan formal. Xiao Shuai, tolong tabahkan hati. Kau adalah pilar Tianchang. Negeri ini butuh kau. Terima kasih Yang Mulia. Changfeng mengerti. Changfeng, walaupun Tianchang kini telah mempersatukan negeri, tapi Zuiyu tetap menjadi bahaya. Zuiyu telah melakukan banyak pembunuhan mengerikan di wilayah Tianchang. Bahkan membantai pejabat istana kita. Yang Mulia, kenapa bulan darah jadi begitu ganas? Sebelumnya mereka nggak pernah melukai pejabat kerajaan. Aku juga nggak tahu. Tapi kita nggak bisa biarkan mereka seperti ini terus. Kalau tidak, lama-lama negara Tianchang kita pasti akan goyah. Cheng Feng, siap. Aku tunjuk kamu tangani ini sepenuhnya. Hancurkan bulan darah. Kita nggak boleh biarkan mereka mencelakai rakyat Tianchang. Cheng Feng menerima perintah. Ayah, ibu, kalian adalah pilar Tianchang. Jangan tinggalkan Luodu. Tapi kematian kakak Yechen nggak bisa didiamkan. Baginda sudah kasih perintah. Biar aku mewakili ayah turun tangan. Bulan berdarah menjadi guru. Saya ingin mengganti nama keluarga. Kamu memang putri Xiao Changfeng. Aku hanya gurumu saja. Kamu sudah pakai marketing belasan tahun. Aku sudah cukup bersyukur. Mulai sekarang, aku Xiao Wang Yu dendam Xiao akan aku balas. Sekarang, aku sudah mencapai tingkat hati pedang. Aku pasti akan dapatkan jadi berdarah. Aku harus dapatkan giok berdarah. Hutang darah. Dibayar darah. Aku mau pergi. Kalau begitu, hati-hati ya. Dari kecil aku nggak pernah jaga kamu, juga nggak bisa nemenin kamu. Kamu nggak pernah rasain kasih sayang orang tua. Sekarang malah kamu harus tanggung semua ini. Buat kamu, semua ini. Ayahku adalah Xiao Changfeng. Guru aku adalah Pangeran Qi. Kalian penopang dagang. Kalian juga jadi panutan buatku. Aku pasti akan berusaha sebaik kalian.
Demi Dacheng, juga demi kakak Yejing. Aku gak akan biarkan dia mati sia-sia. Baik. Yue Er, ingat, kalau memang gak bisa, jangan dipaksakan. Kamu harus kembali cari aku. Atau Pangeran Xi, yang penting semuanya aman. Ayah, jaga diri. Guru, aku mau ke Wanyu. Kak, Ye Zhen 奴隶已经在， Kau rela melindungiku daripada 便当 balas